Perkenalkan, nama saya Elisa Juliati dengan NIM 44240248. Di dalam komunikasi, kalau dengar kata PR, marketing, dan iklan, kalian masih suka ketukar nggak sih? Tenang, kalian nggak sendirian. Karena memang di dalam perusahaan, ketiganya sering dianggap sama. Padahal sebenarnya public relation, pemasaran, dan advertising itu punya peran yang berbeda loh. Nah, di video ini kami akan membahas perbedaan public relation, pemasaran, dan advertising. Oke, kita mulai dari public relation atau yang biasa disebut dengan PR. Public relation adalah bagian perusahaan yang bertugas membangun komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik serta menciptakan citra positif perusahaan di mata publik. Namun masalahnya, tugas PR seringkali tumpang tindih dengan pemasaran dan advertising. Itulah sebabnya banyak orang masih mengira PR itu sama dengan iklan. Padahal PR dan periklanan itu berbeda loh, tapi saling melengkapi. PR biasanya berperan di tahap awal saat produk baru dikenalkan, sedangkan iklan berperan di tahap akhir saat orang diajak untuk membeli suatu produk. Contohnya, ada produk minuman baru. PR mengenalkan produknya dulu lewat event atau liputan media supaya masyarakat kenal dan percaya dulu. Nah, setelah produknya dikenal dan dipercaya, barulah iklan muncul untuk menarik minat beli konsumen. Menurut Institute of Practitioners in Advertising, periklanan adalah upaya menyampaikan pesan penjualan yang sepersuasif mungkin. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendorong orang membeli produk atau jasa. Hal ini berbeda dengan PR yang lebih fokus pada memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman. Nah, di gambar ini kita bisa lihat perbedaan advertising dan PR. Kalau advertising itu perusahaan mengakui langsung tentang dirinya sendiri, seperti "We are a great company", yang artinya kami perusahaan yang hebat. Sedangkan kalau PR bukan mengakui, tapi diakui oleh orang lain atau media bahwa perusahaannya itu hebat. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa PR bukanlah iklan. PR berfokus pada pemahaman dan kepercayaan publik, sedangkan periklanan berfokus pada persuasi atau ajakan. Selanjutnya, perbedaan PR dan periklanan akan dijelaskan oleh teman kami. Halo semuanya, nama aku Torik Azam, NIMku 44240232, dan hari ini aku akan menjelaskan perbedaan antara public relation dengan periklanan. Pertama, perlu dipahami bahwa PR bukanlah bagian dari periklanan. PR memiliki cakupan kegiatan yang jauh lebih luas dibandingkan iklan. Jika periklanan fokus pada promosi produk atau jasa, maka PR mencakup seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik ke dalam maupun keluar. Kedua, PR menyangkut seluruh komunikasi organisasi, seperti komunikasi dengan karyawan, media pemerintah, hingga masyarakat. Sementara itu, periklanan hanya terbatas pada fungsi pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan penjualan produk atau jasa. Ketiga, tidak semua organisasi melakukan periklanan. Namun setiap organisasi pasti membutuhkan PR. Hal ini karena PR berperan menjaga hubungan, citra, dan pemahaman publik terhadap organisasi. Periklanan lebih sempit karena hanya berfokus pada kegiatan jual dan juga beli. Selanjutnya, dari segi isi pesan, tulisan-tulisan PR harus bersifat faktual, informatif, dan tidak berlebihan. Berbeda dengan iklan yang cenderung persuasif dan dramatis, PR menekankan pada kejujuran informasi agar kredibilitas organisasi itu tetap terjaga. Kemudian, dari sisi pendekatan komunikasi, kegiatan PR itu bersifat edukatif dan menghindari kesan memuji diri sendiri. Oleh karena itu, penulisan naskah PR membutuhkan keterampilan yang berbeda dengan penulisan iklan, karena PR lebih menekankan pada objektivitas dan kepercayaan publik. PR juga tetap dijalankan oleh organisasi yang tidak terlibat dalam periklanan, seperti instansi pemerintah atau kepolisian. Mereka tidak mengiklankan produk, tetapi tetap melakukan kegiatan kehumasan agar masyarakat memahami peran, fungsi, dan keberadaan institusi tersebut. Dari segi media yang digunakan, periklanan biasanya menggunakan media komersial seperti televisi, radio, dan juga surat kabar.
Sedangkan PR menggunakan media yang jauh lebih beragam, termasuk media internal seperti jurnal internal, video perusahaan, pameran, seminar, hingga media yang diciptakan sendiri oleh organisasi tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh aktivitas periklanan dan juga kehumasan. Terakhir, tujuan utama periklanan adalah membujuk masyarakat agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau menggunakan jasa. Nah, sementara itu, tujuan PR adalah menciptakan saling pengertian antara organisasi dan publiknya, membangun citra positif, serta menjaga kepercayaan dalam jangka panjang. Jadi, dapat disimpulkan ya, bahwa periklanan berfokus pada penjualan, sedangkan PR itu berfokus pada hubungan dan juga reputasi organisasi. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan perbedaan antara public relation dan pemasaran. Pertama, kita mulai dari pengertian pemasaran. Menurut Chartered Institute of Marketing atau CIM dari Inggris, pemasaran adalah suatu proses manajemen yang bertujuan untuk mengenali, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, kegiatan pemasaran sangat luas, mulai dari riset pasar, mendesain produk, pengemasan, penentuan harga, hingga promosi dan distribusi produk ke konsumen. Jadi, bisa disimpulkan, pemasaran lebih fokus pada produk, penjualan, dan keuntungan. Selanjutnya, kita masuk ke public relation atau PR. Fungsi utama PR adalah mendukung kinerja pemasaran, terutama dengan cara membangun pemahaman, kepercayaan, dan citra positif di mata masyarakat. Menurut Thomas L. Harris, PR memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk, bahkan sebelum iklan diluncurkan. Artinya, PR bertugas menciptakan kebutuhan dan minat konsumen terlebih dahulu, bukan langsung menjual produk. Contohnya, dapat kita lihat pada kampanye PR Toyota. Toyota melakukan kampanye terhubung dengan mengedukasi pasar mengenai tren mobil keluarga masa depan. Dalam kampanye tersebut, masyarakat diperkenalkan pada konsep mobil keluarga yang tidak lagi berbentuk kotak, tetapi memiliki lekukan dinamis dan aerodinamis seperti elips. Edukasi pasar ini dilakukan jauh sebelum produk diluncurkan. Hasilnya sangat luar biasa. Ketika Toyota Kijang baru resmi diluncurkan pada tahun 1996, permintaan konsumen langsung melonjak drastis. Bahkan waktu pemesanan mencapai 6 bulan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa PR berperan besar dalam membentuk persepsi dan pola pikir konsumen. Sedangkan pemasaran berfokus pada proses penjualan produk. Jadi, secara singkat, pemasaran bertujuan menjual produk dan memperoleh keuntungan. Public relation bertujuan membangun citra kepercayaan serta mengedukasi masyarakat agar produk lebih mudah diterima pasar. Dengan demikian, PR dan pemasaran bukanlah hal yang sama, tetapi saling melengkapi dalam strategi komunikasi dan bisnis perusahaan. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauki Rizkullah dengan NIM 44241536. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan PR dengan pemasaran dan periklanan. Di sini PR dan pemasaran sesungguhnya mencakup keseluruhan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program komunikasi pemasaran sebagai penghubung perusahaan dengan konsumen serta masyarakat luas, sekaligus sebagai bagian dari strategi pemasaran dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Public relation sendiri dan kaitannya dengan pemasaran sangat penting terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu membangun brand awareness atau kesadaran produk. Yang kedua, membangun brand knowledge atau pengetahuan produk. Yang ketiga, yaitu future market. Dan yang terakhir, yang keempat, ada mendidik konsumen dan masyarakat mengenai manfaat produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi teman-teman, di sini bentuk kegiatan PR dalam menunjang aktivitas pemasaran antara lain dengan mengadakan pameran atau jumpa pers atau pertunjukan. PR memang tidak menghasilkan penjualan secara langsung, tapi PR tuh mampu menciptakan iklim yang sangat kondusif yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Dan sekali lagi tercipta suatu kesan dan keyakinan
maka efek yang dihasilkan akan lebih lama dibandingkan dengan rasa tertarik sesaat. Jadi artinya di sini PR itu penting, yaitu karena terletak pada kemampuannya dalam menunjang pendidikan pasar, yakni dengan menjadikan khalayak mengetahui keberadaan dan kegunaan produk-produk dan perusahaan yang bersangkutan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.